Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Afifah dari kelas 11F. Di sini saya ingin membuat video mengenai tugas sejarah tingkat lanjut saya yang akan menjelaskan mengenai peradaban Sungai Nil. Yang pertama adalah latar belakang peradaban Sungai Nil. Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia. Sungai Nil terbentang dari pegunungan Kalimanjaro hingga Laut Tengah dengan panjang kira-kira 6.400 km. Air yang mengalir di Sungai Nil merupakan air dari gletser abadi pegunungan Ethiopia dan berakhir di Laut Mediterania. Sungai Nil mengalami banjir setiap tahunnya, sehingga menyebabkan kanan dan kiri daerah Sungai Nil merupakan daerah yang sangat subur dan luas. Peradaban Mesir merupakan hadiah dari Sungai Nil. Itulah sebuah kalimat yang dicetuskan oleh seorang bapak sejarah dunia yang bernama Herodotus. Maksud dari kalimat tersebut adalah, Sungai Nil merupakan sumber dari sumber. Jika tidak ada Sungai Nil, maka tidak akan ada peradaban Mesir. Yang kedua, ada mitos air dari Sungai Nil. Masyarakat Mesir zaman dulu mengatakan bahwa air yang mengalir di Sungai Nil merupakan air mata Dewi Isis yang sibuk menangisi dan menyusuri sungai untuk mencari keberadaan anaknya yang gugur saat medan pertempuran. Yang ketiga ada stratifikasi masyarakat Sungai Nil. Stratifikasi masyarakat Sungai Nil terbagi menjadi 6. Yang pertama ada Fir'aun yang merupakan pemimpin yang diyakini sebagai dewa dengan kekuasaan absolut atas rakyatnya. Yang kedua ada bangsawan, yang ketiga ada pedagang dan pengusaha, yang keempat ada petani, yang kelima ada buruh, dan yang keenam ada budak yang merupakan stratifikasi paling rendah. Yang keempat ada sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahannya bersifat kerajaan. Ada kedudukan raja bersifat absolut, artinya semua keputusan raja ada di tangan raja dan bersifat mutlak. Ada raja yang merupakan keturunan Dewa Matahari, yaitu Dewa Re. Yang ketiga, raja dibantu oleh vasal, yaitu pejabat tinggi yang kedudukannya di bawah raja. Vasal tersebut memiliki tugas untuk membantu pelaksanaan kebijakan pusat dan mengumpulkan pajak-pajak. Yang kelima, ada musim-musim Sungai Nil. Sungai Nil memiliki 3 musim. Yang pertama, ada musim Akhet, yang kedua ada musim Peret, dan yang ketiga ada musim Semu. Ketiga musim tersebut berhubungan dengan siklus Sungai Nil. Yang pertama ada musim Akhet, yang merupakan musim banjir yang terjadi pada bulan Juni sampai September. Yang kedua ada musim Peret, yang merupakan musim bercocok tanam dan membajak yang terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Yang ketiga ada musim Semu, yang merupakan musim panen yang terjadi pada bulan Maret sampai bulan Mei. Yang keenam ada sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan di Sungai Nil ada 2. Yang pertama ada politeisme dan yang kedua ada pengawetan jenazah. Yang pertama ada politeisme, yaitu menyembah dewa-dewa. Mereka membagi menjadi 3. Yang pertama di Mesir Tua, mereka menyembah dewa Ra atau dewa Re. Yang kedua di Mesir Pertengahan, mereka menyembah dewa Osiris. Dan yang ketiga di Mesir Baru, mereka menyembah dewa Amun. Yang kedua ada pengawetan jenazah atau mumi. Alasan mereka melakukan pengawetan jenazah yaitu mereka percaya bahwa akan ada kehidupan setelahnya dan mereka akan bahagia di surga. Yang ketujuh ada peninggalan-peninggalan di Mesir kuno. Yang pertama ada huruf hieroglif yang bisa ditemukan di dinding piramid atau di obelisk. Yang kedua ada obelisk, yaitu tempat untuk pemujaan dewa Ra yang isinya peristiwa-peristiwa penting yang ada di Mesir. Yang ketiga ada sistem penanggalan. Sistem penanggalan mereka yaitu rasi bintang Sobdet yang pertanda Mesir akan dilanda dengan banjir. Yang keempat ada piramida, yaitu tempat untuk menyimpan mumi para raja. Yang kelima ada Sphinx atau patung singa berkepala manusia yang merupakan wujud lain dari Dewa Ra. Biasanya patung tersebut berada di depan piramid yang berfungsi sebagai penjaga. Yang keenam ada kuil Heliopolis, ada kuil Hatshepsut, dan kuil Aten.